Betapa bahagianya dua hati yang saling mencintai dipersatukan Tuhan dalam satu pernikahan kudus. Saya bisa berkata begitu karena saya mengalaminya. Saya bersyukur saya bisa menikahi wanita yang saya cintai. Saya masih ingat apa yang saya katakan pada saat pemberkatan pernikahan. Saya, Frankie Yohanes Torar, menerima engkau, Dian Prastoningsih, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Itu kalimat awalnya. Saya akan mengasihi, saya akan menjagai, saya akan menyayangi anak-anak yang akan melengkapi keluarga kita. Saya akan setia dalam suka, dalam duka, atau dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Indah sekali waktu itu. Itu kan yang saya katakan. Tidak berserang lama, Tuhan percayakan kami untuk segera menjadi seorang ayah dan ibu. Wow, betapa bahagianya saya waktu itu. Saya menyadarinya waktu saya mulai tidak mendapatkan siklus bulanan yang biasa saya dapatkan. Itu artinya, saya sampaikan hal ini pada suami saya dan kami segera memastikannya. Lewat alat tes kehamilan, kami mendapatkan bahwa hasilnya saya hamil. Saya senang sekali. Ya, betul Mbak. Saya masih ingat waktu itu kami kaget sekaligus senang karena istri saya dinyatakan mengandung anak kembar oleh dokter. Puji Tuhan, saya akan memiliki 2 anak sekaligus. Waktu demi waktu, saya jalani kehamilan saya dengan perjuangan. Sampai pada suatu malam, saya mengalami sakit yang luar biasa. Dan sakitnya datang dan pergi. Pada waktu itu saya tidak segera ke rumah sakit, karena yang pertama, saya tidak tahu kalau itu tanda-tanda kelahiran. Yang kedua, bayi kami diprediksi akan lahir 2 bulan lagi. Sampai pada besok paginya, baru saya dan suami ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan saya mengalami sakit yang luar biasa, dan saya coba untuk menahannya. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan kuatkan saya, tolong jagai anak-anak yang ada di kandungan saya. Setelah diperiksa, istri saya dinyatakan mengalami tanda-tanda akan bersalin dan sudah pembukaan 5. Melihat kondisi ini, dokter menyatakan bahwa anak saya harus dilahirkan. Pada saat itu saya panik, saya bingung, saya takut. Kehamilan saya baru 7 bulan. Masa kan anak-anak saya sudah harus lahir? Pada saat itu saya merasakan semakin sakit. Saya tidak bisa bilang apa-apa saat dokter putuskan. Demi keselamatan saya dan anak-anak, saya harus segera bersalin. Dalam kondisi yang cemas dan menegangkan, dokter memanggil saya dan dokter berkata bahwa anak kami yang pertama sudah lahir dan ada kendala dengan anak kami yang kedua, sehingga dokter harus membawa istri saya ke meja operasi. Dalam pikiran saya, oh Tuhan, ada apa lagi ini? Karena saya melihat istri saya harus merasakan kesakitan pada saat proses melahirkan yang pertama, dan sekarang harus merasakan kesakitan lagi untuk dioperasi sesar. Saya tidak bisa berkata apa-apa saat dokter meminta saya untuk mengambil keputusan. Saya hanya bisa berkata, lakukan yang terbaik. Ya Tuhan, saya hampir tidak percaya melihat kondisi anak-anak saya. Si sulung hanya 8,5 on dan adiknya dengan berat 2 kilo. Dengan kondisi seperti ini, mereka harus ditangani secara khusus. Kesedihan saya semakin bertambah. Beberapa jam setelah anak kami yang kedua dilahirkan, dia harus dilarikan ke ruang ICU. 2 hari setelah dirawat di ruang ICU, anak kami tidak kuat dan akhirnya dipanggil Tuhan. Dalam keadaan tidak memungkinkan, saya memaksa istri saya dengan bantuan kursi roda melihat anak kami yang kedua, Selo, untuk yang pertama dan terakhir sebelum proses pemakaman.
Itu pun istri saya tidak bisa mendampingi saya saat proses pemakaman. Sekalipun berat, saya harus terima kenyataan kalau saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya tidak boleh berhenti dengan kesedihan saya. Masih ada Niel, meskipun saya hanya bisa lihat dia lewat kaca inkubator. Saya selalu menyebut setiap hari. Saya sebut Niel dalam doa saya. Mama sayang sama Nia. Tuhan Yesus sayang sama Nia. Berjuang terus ya nak. Mama tidak pernah ninggalin Nia. Nia anak yang hebat. Ayo, kamu bisa. Perjuangan ini sampai 2 bulan. Sampai suatu kali dokter mengizinkan kami untuk membawa Niel pulang ke rumah dengan satu syarat, harus ada tabung oksigen di rumah, berjaga-jaga jika nanti Niel sesak nafas. Kami senang menerima kabar itu, dan akhirnya kami bisa mendengar suara tangisan di rumah. Pagi hari kami melihat anak kami bangun. Kami bisa merawat anak kami yang selama beberapa bulan itu hanya dalam angan-angan kami, dan semuanya itu bisa terwujud saat itu. Hingga hari Minggu sore, dia mengalami gagal nafas. Dan mulai malam itu dia harus dirawat di ICU. Kembali lagi kami bertemu yang namanya rumah sakit. 33 hari dia berada di ruang ICU. Kami harus menghadapi kedaulatan Tuhan, menerima kenyataan kedua anak kami dipanggil Tuhan. Prosesnya tidak sampai di situ. Ada administrasi yang cukup besar yang harus kami selesaikan. Karena keterbatasan dana, kami mengambil komitmen untuk membayarnya dengan cara menyicil. Yang menjadi berat bukan bertanggung jawab terhadap cicilan tersebut, tapi kami harus menyicil selama itu, sedangkan anak-anak kami sudah tidak bersama kami lagi. Setahun berjalan, saya bersyukur Tuhan memberikan penghiburan. Kembali Tuhan berkati kandungan saya. Tetapi memasuki usia kandungan 2 bulan, lagi-lagi kami harus merelakan anak kami dipanggil Tuhan. Istri saya keguguran. Kami hanya bisa memandang Tuhan dan berkata, kami ini hamba Tuhan, jadilah pada kami sesuai kehendak-Mu. Orang benar tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Mukjizat itu nyata. Orang benar yang menaruh harapan percayanya kepada Tuhan, ratapannya diganti dengan tarian. Mari kita sambut Bapak Frankie dengan Ibu yang kali ini mukjizatnya sudah nyata. Mereka sudah kembali dilengkapi Tuhan dengan satu orang putri yang sehat dan cantik. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kesetiaan berujung kemenangan, kesetiaan berujung mukjizat. Amin. Kalau
Kalau tadi di dalam tayangan tadi, mereka boleh dipercayakan Tuhan anak-anak hanya di dalam beberapa hari, tetapi Tuhan tidak ingkar janji. Dia berikan Gracie Immanuela Torar, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan tadi ada keluhannya, ratapannya. Frankie bilang bukan masalah bertanggung jawabnya, karena memang harus bertanggung jawab, tetapi mencicil selama itu, sebanyak itu untuk anak-anak yang tidak ada bersama kami lagi. Waktu itu menjadi sesuatu yang berat, saya percaya. Tetapi apa mujizat Tuhan tentang biaya? Ya, kami harus menyelesaikan administrasi yang menurut kami itu sangat besar pada saat itu, Bapak Ibu. Dan kami harus menyicil untuk sekian lama. Dan puji Tuhan, suatu kali saya dipanggil gitu kan oleh direksi dari rumah sakit, dan pada saat saya mendengar itu saya nggak bisa berkata-kata gitu. Jadi semua biaya, sisa biaya yang harus saya selesaikan itu diputihkan. Mujizatnya telah membereskan hal keuangan. Lalu ibu, bagaimana ibu dia bisa berdiri di tengah badai? Kalau ingat bagaimana kami menjalani semua itu berat. Saya sempat marah sama Tuhan. Apa salah kamu? Kenapa seperti ini yang harus kami lakukan? Tapi ada satu saudara yang meneguhkan. Apa yang ada padamu itu punya Tuhan. Kalau memang Tuhan inginkan, ya Tuhan ambil. Kamu tidak punya hak. Saya selalu ingat hal itu. Dan saya bersyukur banyak dikuatkan, banyak yang mendukung saya dari keluarga, dari saudara seiman. Benar, tadi katanya dukungan dari keluarga. Bisa keluarganya bangkit berdiri? Ya. Ada keluarga yang bisa bangkit berdiri. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang bersama melalui ibadah, amin, berdiri sama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih. Gitu ya. Lalu Frankie, apa yang kamu lihat setelah kamu menjalani ini? Apa berkat yang kamu lihat yang orang lain bisa rasakan dari apa yang kau alami ini? Ya, kalau kami menghadapinya itu memang berat, Bapak Ibu. Saat kami harus kehilangan satu anak, ada harapan itu penghiburan kami berharap seperti itu. Tetapi setelah berselang lama, Tuhan ambil. Kesedihan itu ada lagi gitu. Jadi kemudian ada lagi Tuhan berikan istilahnya penghiburan pada saat itu, tetapi kembali lagi kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Di sini kami mendapatkan berkat bahwa kami ini hamba Tuhan, jadi kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Dan apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki, itu adalah milik Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk percaya sama Tuhan. Puji Tuhan. Tidak percaya. Ya, lewat kehidupan Frankie dan dia, ada banyak anak-anak Tuhan yang bangkit untuk mempercayai Tuhan dari meratapi kehidupannya. Karena orang benar, ratapannya diganti menjadi tarian. Kesetiaan berujung mujizat. Orang buta bisa melihat, orang sakit bisa disembuhkan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan melihat itu. Ada banyak lagi orang-orang yang berdiri di tengah badai dan melihat mujizat di ratapannya dan diganti Tuhan menjadi tari-tarian. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Dan hari ini saya melihat tidak pernah Frankie sehari pun atau dia melalui hari-harinya tanpa melayani.
Saya saksinya, dan saudara-saudara yang tempat ini saksinya. Dia tidak melayani, kalaupun badai begitu menggulung, ya, begitu menapah kehidupannya, tapi dia terus taruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kita akan menyembah Tuhan, dan Frankie akan memainkan musik. Beri kemuliaan bagi Tuhan.